maju harus dimulai dari desa. Dan desa perlu kerangka arah kebijakan pembangunan desa yang berfokus pada hasil nyata. Oleh karena SDGs desa harus dijalankan dengan baik dan benar. Harus sesuai keadaan yang ada di desa. Selanjutnya, next Mbak. Kemudian pengertian SDGs desa. Masih ingat ya Pak? SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs desa merupakan upaya terpadu dijadikan sebagai alternatif aksi percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Di mana SDGs desa didasari oleh diterbitkannya Permen Desa PDDT nomor 13 tahun 2020 yang berfokus pada SDGs desa. Kemudian regulasi ini diatur tentang prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2021 yang fokus terhadap upaya pencapaian SDGs. Permen Desa PDDT nomor 13 tahun 2020 ini berlatar belakang pemikiran terkait dengan model pembangunan nasional yang didasarkan pada PP nomor 59 tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan. Jadi bukan hanya untuk pembangunan di Indonesia saja, tapi pembangunan nasional berkelanjutan. Next, Pak. Pentingnya SDGs desa. Yang pertama sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa agar tepat sasaran yang didasarkan pada data real masyarakat desa, data kenyataan yang ada di desa yang mana dimulai dari pendata individu, RT, RW, dilanjutkan ke data desa. Yang kedua sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis masyarakat desa untuk turut serta berpartisipasi dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya sebagai salah satu proses demokratisasi di desa dan proses pembelajaran pendewasaan bagi masyarakat desa melalui kepemilikan dan pemanfaatan data desa. Next. Kemunculan SDGs desa merupakan bagian dari agenda pembangunan global, dan dengan munculnya SDGs desa, maka masyarakat desa dipastikan menjadi bagian dari masyarakat dunia yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan yang ada di desa. Ya, lanjut. Yang kedua, desa memiliki sumber daya dan potensi yang besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu konsep SDGs desa. Dua aspek meliputi aspek kewilayahan, di mana 91% wilayah Indonesia merupakan wilayah perdesaan. Dan yang kedua aspek kependudukan, di mana 43% total penduduk di Indonesia ada di desa, yang mana pembangunan berkelanjutan dengan desa. Tujuan SDGs desa, ada 18 indikator tujuan SDGs desa. Antara lain yang pertama 5 menit. Desa tanpa kemiskinan, yang mana dalam rangka mencapai 0% kemiskinan desa pada tahun 2030. Diharapkan kemiskinan yang ada di desa akan mencapai 0%. Yang indikator yang kedua, desa tanpa kelaparan. Dalam rangka mengakhiri kelaparan di desa pada tahun 2030, perlu adanya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Contohnya mungkin di desa dalam penganggaran ketahanan pangan. Next.
Indikator yang ketiga yaitu desa sehat dan sejahtera. Dan bisa dibaca Pak ya, ini materinya kan sudah ada. Yang keempat, pendidikan desa berkualitas. Yang kelima, keterlibatan perempuan desa. Yang keenam, desa layak air, bersih dan sanitasi. Yang ketujuh, desa bersinergi bersih dan terbarukan. Kemudian yang kedelapan, pertumbuhan ekonomi desa merata. Yang kesembilan, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan. Yang ke-10, desa tanpa kesenjangan. 11, kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Yang ke-12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. 13, desa tanggap perubahan iklim. 14, desa peduli lingkungan laut. Selanjutnya, desa peduli lingkungan darat. Desa damai berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa. Dan yang terakhir adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Next, Mbak. Selanjutnya, metodologi SDGs desa diimplementasikan menggunakan metode sensus partisipatoris. Meliputi strategis antara lain by address, pembangunan pada wilayah mikro yang dapat dikelola oleh desa, dan kolaboratif. Ya, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan SDGs desa.